Kita ditinggal Rasulullah ini saudara sudah melewati 1434 tahun. Kita ini berguru kepada guru kita. Guru kita gak mengikuti saudara pada Rasulullah. Gurunya pada gurunya, gurunya pada gurunya. Mungkin yang di Jawa ke Wali Songo. Dari masa sekarang ke Wali Songo sudah berapa generasi saudara? Kalau nasabnya Wali Songo ke kiai-kiai sekarang itu rata-rata berapa? Rata-rata 18. Saya lihat nasabnya kiai-kiai yang zuriyahnya Wali Songo, saya hitung ada yang 18, 17. Itu nasabnya. Kira-kira kan ilmunya kan juga begitu saudara. Belum lagi Wali Songo kepada Imam Syafi'i. Itu sudah berapa? Kan lama lagi. Lalu Imam Syafi'i kepada Rasulullah. Rasulullah wafat tahun 11. Imam Syafi'i baru lahir tahun 150 Hijriah. Berarti dari lahirnya Imam Syafi'i ditinggal Rasulullah sudah berapa tahun? 139. Coba saudara, seandainya di Pinang ada Imam Syafi'i, saya gak pulang. Mengapa? Mau ngaji sama beliau, karena ulama salaf, biar bersambung syaratnya. Tapi ternyata Imam Syafi'i sudah gak ada. Imam Syafi'i sudah wafat tahun 205 Hijriah. Maka sekarang sudah 1200-an. Akhirnya bagaimana? Kita ini di dalam beragama ikut pada guru, gurunya ikut pada semuanya ikut pada guru. Ini dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ini namanya bermazhab. Kita ini saudara, jangankan memahami, cara baca Quran. Saudara, cara baca Quran belajar sama siapa? Belajar sama guru. Bisa enggak? Saudara coba bayangkan. Saudara gak bisa baca Quran, pergi ke pasar beli buku tajwid, lalu praktek sendiri. Bisa kira-kira baca Quran? Bisa? Dijamin gak bacanya aja perlu guru. Dan gurunya perlu belajar sama guru. Gurunya belajar sama guru. Itu baru bacaannya saudara. Apalagi untuk memahami hukum-hukum Al-Quran, butuh sama guru. Makanya bermazhab ini hukumnya wajib. Dasarnya di dalam Al-Quran apa? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir itu artinya apa? Ahli kitab, ahli Quran, para ulama. Kenapa? Kalau kamu nggak tahu, artinya apa? Ketika kita tidak tahu persoalan hukum di dalam agama, Al-Quran memerintahkan kita bertanya kepada para ulama. Al-Quran nggak nyuruh kita cari sendiri di terjemahan Quran. Gak bisa. Mengapa? Ya karena kalau kita ini gak ahli, gak nemu saudara. Saudara pergi ke apotek, tapi saudara bukan ahli obat-obatan. Bisa nggak cari sendiri obat? Gak bisa. Atau misalnya gak ahli onderdil mobil, spare part ya, saudara pergi ke toko cari sendiri, bisa? Gak bisa. Kalau bukan ahlinya, apa-apa ini butuh pada yang ahli. Kalau gak ahli bahaya saudara, hukum agama dirubah-rubah. Ini contoh ya, contoh. Tahun 2009 saya diundang debat dengan anti mazhab di Denpasar, di Bali. Karena di Bali ini habis apa namanya, dulu ada bom tuh ya, Wahabi teroris.
Akhirnya ada program untuk memberantas Wahabi. Saya diundang Polda Bali waktu itu. Lalu disuruh menyisir 15 titik di Denpasar, masjid-masjid. Dan Ustadz Wahabi diundang semua. Ternyata Ustadz Wahabinya banyak gak datang di masjid-masjid. Di 15 tempat itu yang datang cuma 2 tempat. Yang lain alasan keluar kota, alasan apa. Nah, akhirnya apa? Yang anti mazhab ini ngajak saya debat tentang tahlilan. Di Tanjung Pinang kalau ada orang mati ada tahlilan. Yang anti mazhab bilang, apa kata dia? Menurut kami tahlilan yang dilakukan orang-orang Aswaja itu haram. Saya tanya sama dia, siapa yang mengharamkan tahlilan? Al-Quran katanya. Al-Quran yang mana yang mengharamkan? Saya ini belajar di pondok. Saya satu pondok dengan Kiai Wajidi ini, Ustadz Wajidi, satu pondok. Cuma ini adik kelas saya dulu. Entah selisih berapa tahun gitu. Saya bilang, saya belajar di pondok bukan cuma Al-Quran tapi tafsir sama kiai saya dari awal sampai akhir. Gak ada penafsiran Al-Quran yang mengharamkan tahlil, apalagi ayatnya. Ternyata apa? Kata dia, lo ada ayat apa? Ayat 2 surah Tabarak, surat Al-Mulk yang berbunyi Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Loh, saya bilang, apa hubungannya haramnya tahlil dengan itu? Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang paling bagus amalnya. Mana? Nggak ada tahlil haram. Loh, ada katanya. Gimana? Kata dia apa? Spirit dari ayat ini, kita ini dituntut bagus-bagusan amal. Nah, sedangkan orang tahlil itu maunya banyak-banyak zikir, itu gak bagus. Orang tahlilan kan maunya banyak-banyak zikir, gak bagus itu, makanya haram. Saya bilang sama dia, Bapak ini punya akal enggak? Ayat ini kan spiritnya bagus-bagusan amal. Karena ini bagus-bagusan amal, berarti yang dilarang bukan yang banyak. Bagus itu kebalikannya apa? Kan kebalikannya jelek. Berarti yang dilarang adalah amal-amal yang jelek. Makanya kita disuruh amal-amal yang bagus. Bapak ini gimana? Wong ini spiritnya bagus, kok yang dilarang yang banyak? Mestinya kalau spiritnya bagus, kalau spiritnya bagus, yang dilarang yang tak bagus. Yang tak bagus tuh bukan yang banyak, tapi yang jelek. Mestinya kan begitu. Justru zikir ini semakin banyak semakin bagus. Karena di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikir ini saudara, kita diperintahkan sebanyak-banyaknya. Ada orang hidup zikir, ada orang mati berzikir. Zikir itu kapan yang nggak diperintahkan? Mau tidur berzikir, bangun tidur berzikir, mau minum berzikir, habis minum berzikir, sampai mau masuk WC baca zikir, keluar dari WC ada semua zikir saudara. Ada orang masih hidup, ya karena sakit, kan ada doanya itu. Kalau kita menjenguk orang sakit, ada zikirnya. Allahumma ya syafi, kan begitu.
Ishfi hadzal marid syifaan la yughadir Allahumma shfi anta syafi wa'afi wa antal mu'afi. Ishfi hadzal marid syifaan la yughadir saqaman. Itu kan zikir. Ketika hidup baca zikir, mati bacakan zikir. Kita ini apa saja memang zikir. Ini ngawur. Artinya apa saudara? Orang ini kalau nggak bermazhab, ngomongnya ikut kembali pada Al-Quran, tapi Al-Quran yang dipahami dia, bukan Al-Quran yang dipahami oleh para ulama. Kalau para ulama ya tahlil. Mengapa tahlil? Karena tahlil itu tujuannya mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati perintah Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah generasi sebelumnya yang meninggal dunia, akan berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan ampuni saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Ayat ini memuji orang yang mendoakan orang mati. Berarti mendoakan orang mati perbuatan terpuji. Berarti mendoakan orang mati hukumnya sunnah. Tahlil mendoakan orang mati berarti tahlilan hukumnya sunnah. Kira-kira masuk akal mana yang ini dengan yang tadi? Kira-kira kan masuk akal ini kan. Ada yang tanya, Kiai itu kan mendoakan, terus tahlil itu kan baca zikir, mana doanya? Loh, berarti kamu gak paham. Doa itu ada levelnya saudara. Ada 3 level. Level pertama, doa yang paling ampuh itu baca Quran. Orang baca Quran itu gak perlu doa, karena baca Quran sudah doa. Itu orang baca Quran. Makanya di dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri am mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang sibuk dengan zikir kepadaku, maksudnya Al-Quran, sampai gak sempat memohon kepadaku, akan saya kasih yang paling baik yang aku kasihkan pada orang yang meminta.